Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal-soal kesetimbangan. Ada 4 tipe soal yang saya tuliskan di deskripsi ya. Yang pertama tentang menentukan hukum kesetimbangannya. Yang kedua, mengaplikasikan rumus KC. Yang ketiga, mengaplikasikan rumus KP. Dan yang keempat, menentukan pergeseran kesetimbangan. Sekali lagi, untuk soalnya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk soal yang pertama, menentukan hukum kesetimbangan. Yang perlu kalian ingat bahwa hukum kesetimbangan, rumus kesetimbangan itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Tetapi konsentrasi yang dipakai hanya untuk zat yang berwujud gas dan larutan. Contoh, soal nomor 1A. Di sini ada amonium sulfat, amonium sulfida, berwujud padat. Dia bereaksi menjadi 2NH3 berwujud gas dan asam sulfida juga berwujud gas. Oke. Ini ciri-ciri soal kesetimbangan ya. Jadi ada dua arah panah. Dua arah panah ini maksudnya bahwa reaktan bisa menjadi produk dan produk juga bisa menjadi reaktan kembali. Ya. Oke. Untuk rumusnya K sama dengan produk dulu, di sini ada 2 NH3, konsentrasi NH3 pangkat 2 dikali konsentrasi H2S dibagi reaktan ya. Kalau saja reaktan berwujud gas atau larutan, maka ini di sini saya tulis per konsentrasi NH4S. Tetapi karena ini berwujud padat, maka ini tidak saya tuliskan. Nah, sehingga rumus kesetimbangannya hanya begini saja. Contoh soal yang kedua, yang 1B, C berwujud padat ditambah H2O berwujud gas menjadi CO berwujud gas dan H2 berwujud gas. Maka rumus kesetimbangannya adalah konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 dibagi konsentrasi H2O. Sekali lagi, C tidak saya masukkan karena dia berwujud padat. Contoh yang 1C, di sini ada reaksi NH3 1C, NH3 berwujud gas ditambah HCl berwujud gas menjadi NH4Cl berwujud padat. Maka K, nah karena ini tidak kita masukkan, maka kita simbolkan dengan angka 1 dibagi dengan konsentrasi NH3 dikali konsentrasi HCl. Kemudian contoh yang 1D, NH3 berwujud larutan ditambah
H2O berwujud cair menjadi NH4+ berwujud larutan dan OH- berwujud larutan. Maka rumus kesetimbangannya, produknya ini NH4 plus dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3. Bagaimana? Sudah cukup paham ya untuk menentukan rumus kesetimbangan. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2. Di dalam bejana tertutup yang volumenya 10 liter NH3 terurai menurut reaksi kesetimbangan. Reaksinya adalah 2NH3 berwujud gas menjadi N2 berwujud gas dan 3H2 berwujud gas. Informasi tambahannya adalah volumenya 10 liter. Kemudian bila komposisi gas dalam kesetimbangan ada 0,1 mol gas N2, 0,3 mol gas H2 dan 0,2 mol gas NH3, tentukan nilai Kc. Anak-anakku, untuk menentukan nilai Kc maka mutlak kalian harus mencari dulu mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol dalam keadaan setimbang. Di situ tertulis komposisi gas-gas dalam kesetimbangan, berarti kita langsung masuk mol setimbang. NH3-nya adalah 0,1 mol gas N2, 0,1 mol di sini gas N2, kemudian 0,3 mol gas H2 dan 0,2 mol gas NH3. Oke, ini dalam keadaan setimbang. Kc, rumus Kc adalah konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 karena koefisiennya 3 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. Konsentrasi N2 adalah mol setimbang dibagi volume. Mol setimbangnya 0,1. 0,1 dibagi 10 liter. Maka hasilnya adalah 0,01. Sama dengan 0,01. Kemudian konsentrasi H2 sama dengan, atau ini mudahnya saya tulis 10 pangkat min 2 gitu ya. Sama dengan 10 pangkat min 2. Konsentrasi H2 0,3 dibagi 10 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian konsentrasi NH3 adalah 0,2 dibagi 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian angka-angka ini kita masukkan di sini. 10 pangkat min 2 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2.
Maka ini hasilnya 10 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 3, 27 kali 10 pangkat min 2 pangkat min 3, ini kita kalikan sama dengan 10 pangkat min 6 per 2 pangkat 2 itu 4 kali 10 pangkat min 4, yaitu min 2 kali min 2. Sehingga hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat min 8, min 2 kali min 6 itu min 8 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya KC sama dengan 6,75 kali 10 pangkat min 2. Ini untuk mencari KC. 6,75 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini untuk mencari KC. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang 2B. Ditanyakan komposisi awal sebelum NH3 terurai. Artinya kita disuruh mencari mol mula-mula. Bagaimana caranya? Ingat bahwa untuk produk mol R sama dengan mol S. Saya ulang, untuk produk mol R sama dengan mol S. Jadi kalau mol S-nya di sini 0,1, di sini juga 0,3. Pada mol R berlaku perbandingan koefisien. Pada mol R berlaku perbandingan koefisien. Jika koefisien 1 dia 0,1, maka koefisien 2 dia 0,2. Sehingga kita bisa mencari mol M-nya. Mol M-nya adalah 0,4. Karena 0,4 kurangi 0,2 sama dengan 0,2. Saya ulang. Untuk produk mol R sama dengan mol S. Pada mol R berlaku perbandingan koefisien. Berlaku perbandingan koefisien. Jadi saya ulang lagi ya supaya kalian paham. Semula datanya kan begini. Kita disuruh mencari mol mula-mula. Untuk produk mol R sama dengan mol S. Jadi ini mol S-nya 0,1, maka mol R-nya juga 0,1. Ini 0,3, maka mol R-nya juga 0,3. Kemudian pada mol R berlaku perbandingan koefisien. Koefisien 3 0,3, koefisien 1 0,1, maka koefisien 2 adalah 0,2. Sehingga kita bisa menghitung mol mula-mulanya adalah 0,4. Karena untuk mol mula-mula, untuk reaktan mol S ya, untuk reaktan mol S sama dengan M kurangi R. Itu ya. Silakan dicatat. Oke. Kemudian kita menginjak pertanyaan yang 2C, menghitung derajat disosiasi. Jadi tadi sudah terjawab, komposisi awal sebelum terurai adalah 0,4. Kemudian derajat disosiasi atau simbolnya alfa. Alfa sama dengan mol R dibagi dengan mol M. Sehingga hasilnya 0,2 dibagi 0,4 sama dengan 0,5.
derajat disosiasinya adalah 0,5. Derajat disosiasi hanya untuk reaktan ya. Oke, itu pembahasan soal nomor 2, kita menghitung Kc dan juga menghitung derajat disosiasi. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Dalam ruang 10 liter direaksikan 0,5 mol gas N2, 1,5 mol gas H2 hingga terjadi reaksi kesetimbangan. Kalian disuruh menghitung Kp. Oke. Reaksinya adalah N2 wujud gas ditambah H2 wujud gas menjadi NH3 wujud gas. Langkah pertama, setarakan reaksinya dulu. Di sini N-nya 2, setelah reaksi 1 maka di sini saya kali 2. Hidrogennya di sini 2, hidrogennya di sini 2 kali 3 6, maka di sini saya kali 3. Berikutnya kita masukkan datanya. Dalam ruang 10 liter direaksikan 0,5 mol gas N2, 1,5 mol gas H2 hingga terjadi reaksi setimbang. Pada saat setimbang terdapat 0,25 mol gas N2. Kita lihat MRS. Pada saat setimbang terdapat 0,25 mol gas N2. Mula-mulanya 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2. Kita butuh data ini dan ini. Maka kita juga perlu di sini. Oke, langkah pertamanya kita tentukan ini dulu. 0,5 kurangi berapa hasilnya 0,25, maka di sini adalah 0,25. Kemudian kembali pada prinsip tadi bahwa pada mol R berlaku perbandingan koefisien. Kalau koefisien 1 dia 0,25, maka koefisien 3 dia 0,75. Koefisien 2 berarti 0,50 atau 0,5. Sehingga ketemu di sini. Di sini 1,5 dikurangi 0,75 hasilnya 0,75. Dan di sini hasilnya 0,5. Oke. Diketahui ATM-nya, tekanannya 3 ATM. P sama dengan 3 ATM. V sama dengan 10 liter. Kita ditanyakan Kp. Oke. Ada 2 rumus Kp. Ada yang menggunakan P total, ada yang menggunakan bantuan Kc. Tergantung diketahui dalam soal. Kalau dalam soal tidak diketahui tekanan total, maka kalian menghitung Kc dulu, kemudian dimasukkan ke rumus Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. R-nya adalah 0,082 tetapan gas ideal. T-nya adalah suhu dalam derajat Kelvin, di mana derajat Kelvin adalah derajat Celcius ditambah 273. Delta N adalah koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Contohnya kalau seperti ini, koefisien produknya 2, koefisien reaktannya 3 tambah 1, maka delta N-nya sama dengan min 2. Itu kalau tidak diketahui 3 ATM. Jadi kalian mencari Kc dulu. Cara mencari Kc seperti soal nomor 2. Tetapi karena di sini diketahui tekanan total, maka informasi volume diabaikan ya. Kita langsung masuk ke rumus rumus Kp yang menggunakan tekanan parsial. Oke, ini silakan dicatat.
Ini alternatif rumus Kp yang kedua. Udah. Kalau menggunakan tekanan parsial, Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 dibagi PN2 pangkat 1 dikali PH2 pangkat 3. PNH3 atau tekanan parsial NH3 adalah mol NH3 dibagi mol total dikali P total. Sehingga ini saya masukkan mol NH3-nya 0,5 dibagi mol total, ini dijumlah. Ini mol totalnya sama dengan 1,5. Ini saya kali 1,5 dikali 3. PN2 sama dengan 0,25 dibagi 1,5 dikali 3. PH2 sama dengan 0,75 dibagi 1,5 dikali 3. Oke. Kemudian kita masukkan angka-angka hasil ini ke sini. 0,5 kali 3 dibagi 1,5 hasilnya adalah 1. Ini hasilnya adalah 0,5. Ini hasilnya 1,5. Kita masukkan di sini. 1 pangkat 2 dibagi 0,5 dikali 1,5 pangkat 3. Setelah kita hitung hasilnya adalah 1/1,6875 sama dengan 0,59. Ini adalah Kp-nya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, silahkan dicatat. Oke, kita lanjutkan untuk soal keempat ya. Menentukan pergeseran kesetimbangan. Jadi fungsi mengetahui pergeseran kesetimbangan adalah kita akan mengetahui pertambahan atau pengurangan produk atau sebaliknya. Pada contoh soal yang saya tuliskan di deskripsi, di situ reaksinya adalah Fe2O3 berwujud padat ditambah 3CO berwujud gas menjadi 2Fe berwujud padat plus 3CO2 berwujud gas, di mana delta H-nya, entalpinya bernilai plus A kilojoule. Artinya kalau ini A kilojoule, jadi ini pada produk terjadi reaksi endoterm. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, 4A, bagaimanakah besi yang dihasilkan jika tekanan diperbesar? Jadi bagaimana ini jika tekanan diperbesar? Ingat bahwa jika tekanan diperbesar, maka pergeseran akan kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil. Tapi ingat, koefisien yang kita ambil adalah koefisien Z yang berwujud gas ya. Yang berwujud gas di sini adalah CO ya, dan CO2. Pada reaktan dia koefisiennya 3, pada produk dia koefisiennya 3. Artinya
Kalau koefisiennya sama, maka perubahan tekanan dan perubahan volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Maka jawabannya adalah besi yang dihasilkan tetap tidak berubah, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah besi yang dihasilkan jika ke dalamnya ditambahkan Fe2O3? Jadi Fe2O3 ditambahkan, ini konsep pergeseran kesetimbangan, perubahan konsentrasi. Jadi jika konsentrasi reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Demikian sebaliknya, jika produk ditambah bergeser ke arah reaktan. Jika konsentrasi reaktan dikurangi bergeser ke arah reaktan. Saya ulang, jika konsentrasi reaktan, di sini reaktan ya, ditambah maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Karena bergeser ke arah produk maka jumlah besi bertambah. Ya, jadi kalau bergeser ke sini maka bertambah. Kalau bergeser ke sini maka besi berkurang, gitu ya. Jadi Fe bertambah. Selanjutnya, bagaimana besi yang dihasilkan bila suhu dinaikkan? Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Jika suhu diturunkan, bergeser ke arah eksoterm. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah suhu dinaikkan, maka dia bergeser ke arah endoterm. Endoterm sebelah mana? Reaktan atau produk? Pada reaksi ini, karena delta H-nya positif, maka endotermnya adalah produk, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Jadi, jumlah Fe bertambah. Bagaimana kok delta H-nya negatif, Bu? Kok delta H-nya negatif, maka produk sebagai eksoterm, reaktan sebagai endoterm. Jadi kalau suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke arah reaktan. Kalau bergeser ke arah reaktan, maka jumlah besi berkurang. Itu ya. Itu saja untuk pembahasan soal-soal kesetimbangan. Kemudian untuk soal latihan, setelah ini akan saya tuliskan. Ini soal latihan untuk kalian, silahkan dicatat. Bisa kalian coba kerjakan, jika ada permasalahan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Itu dulu dari saya. Kita akhiri, semoga kalian sehat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.